Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya anak-anak semuanya. Sehat? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya anak-anak ya. Semoga pandemi segera berakhir ya anak-anak ya. Supaya kita bisa bertatap langsung di sekolah. Ya, hari ini kita masih bertatap maya nih dengan ibu nih. Ya, semoga minggu depan, bulan depan kita sudah bisa kembali ke sekolah. Ya anak-anak ya, tapi tetap jaga prokes kita, tetap jaga kesehatan, 3M-nya selalu dipatuhi, memakai masker, ya mencuci tangan, dan jangan lupa selalu menjaga jarak. Ya, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kita bisa ke sekolah ya. Kangen banget ya kalian kelas 7 belum pernah ke sekolah ya sama sekali ya. Iya nih Ibu juga kangen banget nih ketemu kalian wajah-wajah kelas 7. Seperti apa sih kita hanya bertatap maya aja nih Ibu kenalnya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, disiapkan dulu yuk alat tulisnya, buku tulisnya, alat tulisnya disiapkan. Sudah? Sudah ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, semoga apapun yang kita lakukan diawali dengan berdoa, mendapat pahala dan bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, ya, bernilai pahala untuk kita. Amin. Tetap semangat. Walaupun kita hanya bertatap maya, walaupun kita berjauhan, tapi hati kita selalu dekat. Asik ya. Ya, oke. Kita mulai ya. Semangat ya. Harus semangat dong. Ibu aja semangat nih. Anak-anak kelas 7 juga harus semangat. Nah, hari ini kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar tentang permintaan. Kita udah masuk ke semester genap ya, anak-anak ya? Oke, good. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu punya games nih. Namanya adalah games warna. Ada 2 soal nanti ya, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti tugas kalian adalah menyebutkan warnanya. Ya, bukan bacaannya, tapi warnanya aja yang kalian sebutkan. Paham dong? Bisa dong. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebutkan warnanya. Oke. Gimana? Fokus kan? Nah, oke, gampang ya nomor 1 ya. Masih fokus nih. Kita melatih fokus kita nih. Nah, nomor 1 gampang, Bu. Kuning. Oke, lanjut next nomor 2. Yang apa yang salah menjawab, yang kurang tepat menjawabnya jujur ya. Oh iya salah gitu ya. Kita mulai ke soal nomor 2. 1, 2, 3. Merah. Oh, ada nggak nih yang jawabnya merah? Apa hitam? Ya, oke. Ada yang jawab merah, pasti ya. Ada yang jawab hitam, pasti juga nih. Jawabannya ada 2, ada hitam sama merah. Ayo fokus. Lebih fokus lagi. Jawabannya yang tepat adalah merah. Karena kan hanya menyebutkan warnanya aja. Oke, fokus ya. Kita mulai belajar ya anak-anak ya. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Tepuk tangan. Nah, kita sudah bermain game, kita udah fokus, kita udah semangat. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita apa, Bu? Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis hukum permintaan. Nah, yang kedua, membuat kurva permintaan. Nanti kalian bisa menganalisis hukum permintaan dan yang kedua kalian mampu atau bisa membuat kurva permintaan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita ya, anak-anak ya. Oke, next. Sebelumnya, kemarin Ibu udah menjelaskan tentang pengertian dari permintaan, terus faktor yang mempengaruhi permintaan itu apa? Sudah kita bahas di pertemuan kemarin.
Ya, jangan lupa nama lain permintaan apa? Oh, nama lain permintaan adalah demand. Gitu, ingat kan? Dilihat lagi buku catatannya. Ya, next. Permintaan itu apa sih, Bu? Yang kemarin kita udah bahas ya. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Tingkat harga, berarti tingkat harga itu harganya beda-beda. Ada harga yang murah, sedang, dan mahal, dan tinggi. Gitu, itu namanya tingkat harga. Nah, nanti kita bandingin nih, kalau harganya tinggi, yang dibeli oleh masyarakat semana ya gitu. Gitu kan kemarin ya kita udah bahas ya. Nanti kita lebih lengkapnya di pertemuan ini kita bahas ya. Dan yang ketiga kemarin kita sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu juga kita udah bahas. Oke? Next ya, kita lanjut materi selanjutnya. Oke, anak-anak, hari ini kalian belajar tentang hukum permintaan. Ya, hukum permintaan. Aduh, ada yang lagi belanja banyak banget tuh, lagi borong tuh. Ya, biasa lah ya. Ibu-ibu nih biasa nih. Kecuali saya ya. Oh, saya kan juga ada ibu-ibu ya. Jadi, ada ibu-ibu tuh gambarnya tuh lagi belanja, lagi borong tuh. Asik. Tanggal muda tuh. Mamanya siapa ya? Apa siapa nih yang shopping mulu nih? Hari ini kita bahas tentang hukum permintaan. Nama lain permintaan tadi demand ya. Nah, ya, ingat. Catat. Kata kuncinya hukum permintaan itu kata kuncinya adalah nama lainnya adalah demand. Yang kedua, kalau kita ngomongin permintaan nih anak-anak ya, anggap diri kita sebagai pembeli. Itu kata kuncinya. Ya. Kata kuncinya itu, kalau kita ngomongin permintaan, anggap diri kita sebagai pembeli. Ya. Kok pembeli, Bu? Ya, kita main logika aja ya, nah. Kita main analisis aja ya, nah ya. Kalau kita sebagai pembeli, jujur nih, kalau kita mau beli barang, kita mau beli barangnya yang harganya murah apa mahal? Murah. Iya bener. Kalau ibu maunya murah, banyak, bagus. Gitu ya. Kalau saya seperti itu. Sama. Seperti hukum permintaan. Ya, nah ya. Kalau kita ngomongin hukum permintaan, anggap kita sebagai pembeli. Anggap kita sebagai pembeli. Ya, kalau pembeli itu kan pengen harganya murah. Dapatnya banyak. Kayak gambar di situ. Ya. Oke, anak-anak ibu ulangi lagi ya. Hukum permintaan itu anggap diri kita sebagai pembeli. Kalau pembeli itu maunya harganya yang murah kan? Ya, buktinya kalau lagi ada diskon banyak yang nyerbu kan? Gitu aja ya logikanya ya. Hukum permintaan berbunyi yang ini nih. Berbunyi seperti ini ya. Yang ini ya, nah ya. Ini adalah hukum permintaan. Jika P naik, maka Q turun. Atau kebalikannya. Jika P-nya naik, maka jika P naik, maka Q turun. Ulangi ya, Ibu ulangi ya, seperti tadi ya. Atau kebalikannya, jika P turun, ya, maka Q-nya naik. Nah, itu adalah hukum permintaan seperti itu. Bu, P apa Q apa sih? Aku nggak ngerti gitu. Ibu jelasin di sini ya, ada catatannya ya, Nah ya. P itu adalah price, harga. Sedangkan Q adalah kuantitas atau jumlah barang. Ulangi, P itu adalah price, harga. Harga barang itu ya. Sedangkan adalah Q adalah kuantitas, jumlah barang. Jumlah barang. Q. Jadi artinya seperti ini. Jika P naik, jika harga naik, ya, maka Q turun. Maka jumlah barang yang dibeli akan turun. Ya, karena harganya naik. Nah, harga naik, jumlah barang yang dibeli akan turun. Gitu. Kok gitu, Bu? Iya, karena kan kita pembeli. Kalau pembeli kan maunya harganya yang murah. Gitu. Bisa dipahami ya? Atau kebalikannya, kita balik lagi. Atau jika P-nya turun,
Jika harga turun nih, jika harga turun, maka Q-nya akan naik. Ya, logikanya gitu ya. Kebalikannya, jika harganya turun, yang beli akan banyak. Oh gitu, hukum permintaan. Iya, seperti itu. Anggap kita sebagai pembeli. Pembeli pengennya untung dengan cara membeli barang dengan harga yang murah. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi, hubungannya adalah antara P sama Q ini hubungannya negatif, berlawanan. Gitu. Nggak searah dia. Negatif pokoknya, nggak searah, berlawanan. P kemana, Q kemana. Itu namanya adalah hukum permintaan. Hubungannya negatif ya antara P dan Q. Bisa dipahami? Saya. Ya, next kita lanjut ke kurva permintaan. Tadi hukum permintaan sudah, sekarang kita membahas kurva. Nih, harus teliti nih kalian bikin kurva. Karena kenapa? Karena butuh ketelitian untuk membuat kurva ini. Ya, kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan dengan harga dalam berbagai kondisi. Yang tadi Ibu bilang, harga dalam berbagai kondisi maksudnya di sini harganya ada yang naik, sedang, murah. Gitu ya. Nah, ini ada tabel. Jadi kalau bikin kurva permintaan itu harus ada datanya, nah. Harus ada tabel antara harga sama Q, antara P dan Q gitu. P itu harga, jumlah barang itu adalah Q yang tadi kita bahas ya. Jadi sebelum bikin kurva, kita harus tahu P dan Q-nya terlebih dahulu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ada harga sama jumlah barang nih, P dan Q nih. Nah, dari data tabel tersebut buatlah kurvanya. Ini deh kurvanya, contoh kurvanya seperti ini. Nah, ini adalah kurva permintaan atau disebut sebagai kurva demand. Dari titik atas, titik K, dia akan bergeser ke L, dari L dia akan bergeser ke M, dari M dia bergeser ke N. Itu Bu, gimana sih Bu cara bikinnya? Kita praktek yuk. Tapi sebelumnya kalian harus fokus, kalian harus teliti ya. Kita bikin sama-sama. Yuk, kita mulai. Oke, siap? Siap ya anak-anak ya? Oke, tadi seperti Ibu bilang, kalau kita mau bikin kurva permintaan, harus tahu dulu nih P dan Q-nya. Oke, next langkah selanjutnya adalah kita membuat garisnya. Kita bikin garis dulu ya. Mohon maaf nih kalau Ibu gambar kurvanya jelek ya, karena kan Ibu langsung dari laptop ya, jadi mohon maaf agak mencong-mencong nih, tapi kalian kalau bikin harus rapih ya, harus ada penggarisnya. Mohon maaf ya kalau gambar Ibu agak jelek. Nah, kita mulai prosesnya, kita mulai membuat kurvanya. Ya, langkah pertama kita adalah bikin garis P dan Q. Ingat ya, ini garis P, nah ini P, yang ini Q. Ingat, P itu adalah price, Q itu adalah quantity atau jumlah, kuantitas. Nah, kita mulai ya. Harga bakso per mangkok berarti ini P-nya, ya kan? Jumlah barang yang diminta ini berarti Q-nya. Tinggal kita masukin aja deh, nak. Ingat, ini kita udah bikin garis P di atas, Q di sumbu X ya, kalau matematika gitu ya, nak ya. Ini Q, ini P, jangan lupa ya, jangan terbalik ya, nak. Nah, seperti ini adalah sumbu 0 ya. Ini kita angkat angka 0 ya, nah ya. Nah, kalau angka 0 ini kan berarti setelah 0 ini angka-angka yang jumlahnya sedikit dulu. Dari angka yang sedikit ke angka yang terbesar. Dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Ada berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tadi kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sama ya. 1, 2,
3, 4, 5. Oke, ingat ini 0, angka 0, berarti setelah 0 ini angka terkecil dulu, terkecil baru yang terbesar. Kita mulai yang Ki dulu. Ki, 120. Oh, berarti 120 di sini nih. 120. Hapus deh, warnanya jangan kuning. Warnanya merah ya. 120. Nah, next. Berarti habis 120, 140. 140. Nah, gitu. Waduh, jelek banget. Gambar ibu encong-encong ya. Gak apa-apa ya, ini contoh ya, Nak ya. Habis 140 berapa, Bu? Oh, 160. 160. Terus 180. 0 ibu nggak pakai ya, Nak ya? Oke, 0 ibu nggak pakai. Terus ini berapa? 200. Ya, kita ini 20. Sudah dia bikin angka seperti ini yang Ki-nya. Ingat, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, 120, 140, 160, 180, 200. Ya, sama. Sekarang kita masukin deh angka yang ada di P-nya, yang ada di harga price-nya. Kita mulai dari yang terendah, 20 sama 12. Terendah mana? 12. 12.000. Berarti kita tulis ini 12.000. Ya. Bisa ya dipahami ya. Lanjut, habis 12.000, 14.000. Gitu. Next, oh 16.000. 16.000. Next, 18.000. Kita tulis 18.000 ke sini sampai yang paling terbesar harganya yaitu 20.000. Nah, P sama Q-nya jangan kebalik ya, Nak ya, nulisnya ya. P ini disumbu Y, kalau X disumbu kalau Q disumbu X, maksudnya begitu. Ingat, dari angka yang terkecil ke terbesar. Karena patokannya adalah 0. Sudah? Sudah paham sampai sini? Paham ya? Kita mulai langkah selanjutnya. Kita mulai nih. Kita mulai dari titik A. Titik A. Harga bakso pada harga 20.000, jumlah yang diminta atau jumlah yang dibeli 120. Oke, berarti kita sama ini 120. Berarti ini ya, Nak ya. Ini 100, ini kan 20.000 ya harganya ya. Jumlahnya, kuantitinya berarti 120. Oh, di sini nih. Ya, di sini ya. Oke, berarti kita bikin garis putus-putus ya. Oke, ini adalah titik A yang pertama. Nah, ini adalah titik A. Oke, next. Bisa dipahami sampai sini? Bikin titik A. Oke, next kita masuk ke yang B, titik B. Pada harga 18.000, jumlah yang diminta 140.000. Wah, makin banyak nih yang dibeli. Kenapa kok makin banyak? Karena harganya makin murah, Bu. Pinter, iya kayak gitu. Berarti yang titik B, titik yang kedua, berarti harganya 18.000 ini ya, Nak ya. Ini nih 18.000. Jumlah yang dibeli adalah 140. Ini ya, Nak ya. Nah, berarti kita bikin garis putus-putus juga sama kayak tadi. Nah, wah dia semakin bergeser ya. Dia bergeser ke kanan nih. Oke, nah ini adalah titik yang kedua. Gitu, ini adalah titik B-nya. Ya, dia bergeser kan dari titik A ke titik B. Dia bergeser ke kanan nih ternyata. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke yang C. Kita bikin yang C. Yang C itu harganya 16.000, Bu. Oh, ini 16.000 nih. Semakin murah. Wah, iya. Banyak nih yang dibeli. 160. Berarti ini ya, Nak ya. Nah, oh makin bergeser dia. Tinggal kita bikin garis putus-putusnya, Nak. Oke. Nah, ini adalah garis titik C. Nah, titik C-nya di sini. Nah, ya. Lanjut ya. Oke, next. Lanjut. Kita ke titik D. Titik D ini harganya 14.000, Bu. Oh, ini harganya 14.000 ya.
Oh, semakin murah, semakin banyak yang dibeli. Jadi 180. 180 mana, Bu? Oh, ini nih, titiknya nih 180 nih. Oke deh, kita bikin garis putus-putus. Tuh kan Ibu mencong nih bikinnya nih. Maaf ya, anak-anak bikin di rumah nggak kayak Ibu ya. Harus rapi ya. Ibu ini hanya contoh ya. Nah, ini adalah titik D. Ya, bisa dipahami sampai sini? Apa Ibu kecepatan menjelasinnya? Bisa dipahami ya? Ini titik A, titik B, titik C, ini titik D. Terakhir, titik E. Titik E yang ini nih. Titik E, harganya 12.000. Ini nih 12.000 nih. Ya, oke. Jumlah barang yang dibeli 200. Wah, 200 ini nih. Makin banyak nih. Ya tadi seperti hukum permintaan tadi. P naik, Q-nya turun. Kalau P-nya turun, Q-nya yang naik. Gitu ya. Ingat logikanya kita sebagai pembeli. Nah, ini adalah harga 12.000, jumlah yang dibeli semakin banyak. 200 yang dibeli. Iyap. Nah, ini adalah titik E-nya. Bisa dipahami anak-anak? Apa kecepatan Ibu jelasinnya? Cukup ya? Bisa ya dipahami ya? Oke, ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Kita bisa melihat ya, Nak. Jadi semakin harganya turun, jumlah barang yang dibeli semakin banyak tuh. Ya, kelihatan kan? Seperti hukum permintaan yang tadi kita udah bahas ya di depannya. Gitu deh, kita bergeser ke kanan ya dia tuh. Nah, kita gabungkan titik-titiknya. A, kita gabung B, kita gabung. Ya Allah, Ibu, gambarnya. Harusnya lurus ini ya, Nah ya. Harusnya lurus. Nah, ini harusnya lurus. Dari atas ke bawah, ini yang disebut sebagai garis demand atau garis permintaan. Gitu. Ini harusnya lurus nih garisnya nih. Maaf nih ya. Kalian nggak boleh nyontoh yang gininya ya. Harus rapi ya bikin di rumahnya. Nah, garis yang warna hijau ini yang dari titik A, B, C, D, E ini adalah namanya garis demand. Inilah namanya kurva permintaan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Semoga dengan gambar ibu yang ala kadarnya bisa dipahami sama kalian semua ya, anak ya. Oke. Berarti kalau kalian sudah memahami membuat kurva ini, berarti kalian tinggal prakteknya nih di rumah. Ya. Oke? Bisa ya kita praktek di rumah ya, anak-anak ya. Nah, Ibu kasih linknya di Google Form ya, sekaligus untuk mengecek kehadiran. Ya, yang mengerjakan tugas membuat kurva permintaan, sekaligus itu akan Ibu jadikan kehadiran kalian ya, untuk mengecek kehadiran kalian. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Gimana? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, Ibu anggap kalian hari ini paham ya. Anak-anak Ibu yang soleh-soleha, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian, kalau ada yang kurang dimengerti, kalau gambar Ibu ala kadarnya mohon maaf ya. Tapi kalian harus rapi, harus lebih rapi dari Ibu menggambarnya. Yuk kita latihan. Latihannya Ibu kirim link di Google Form sekaligus sebagai untuk mengecek kehadiran kalian. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat sekolahnya, walaupun hanya bertatap maya, kita harus tetap semangat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran, kita baca hamdalah terlebih dulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah, bye kelas 7. Terima kasih.